mengantarkan anak kita supaya menjadi anak yang baik. Kemudian nanti kalau sudah usia yang cukup, artinya sudah tamyiz, bisa beda no iki api iki anak yang sudah pandai kan tamyiz namanya. Orang tua punya kewajiban untuk mendidik anaknya, disuruh kami pertama sebenarnya disuruh mengajar baca Al-Quran. Anak-anak itu harus bisa baca Al-Quran. Yaitu mereka bisa ulang dewi ya di titik nopian atau guru yang mengajar Al-Quran. Itu yang utama. Rugi mulai segede agama Islam masuk orang Islam ya sangat-sangat rugi. Ya, apalagi sekarang sudah mudah sekali dengan belajar mengajarkan anaknya untuk bisa baca Quran itu mudah. Jadi tempat belajar di sini di musola ini ya. Ini kewajiban orang tua, dan itu kalau sudah dilalui semuanya mengajarkan anak untuk bisa utamanya tadi wa'alimahul kitabah, mengajarkan anaknya untuk bisa membaca Al-Quran. Ini perintah wajib mengajarkan anak. Kemudian tentunya termasuk ilmu agama yang ada di Al-Quran, mulai perintahkan sholat, tata wudu, sholat wajib. Orang memerintahkan dengan anak itu 10 tahun itu orang tua wajib memerintah anak sholat. Dan segede usul ya belum makan pukul ya jadi bertiga dan nanti malah jadi salah pukul yang mana jadi apa sih ya kelas sekarang belum berita TV ini ya Allah kalau ada anak menuntut orang tua ini kembali kepada orang tua untuk mengajarkan kepada anak supaya anak menjadi anak yang taat, anak yang soleh. Ya alhamdulillah itu Nurul ya Nurul Anam mohon doa kepada semuanya dengan ditandai sedekah. Sedekah itu mendorong dukungan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah berkah Allah SWT. Amin. Ibu kami hormati ayat Allah itu Gusti Allah nyiptakaken panjenengan sedaya. Allahul ladzi khalaqakum. Allah yang menciptakan kalian min dhafin, dari lemah, artinya keadaan yang sangat tidak punya daya apa, lemah, bukan lemah, tidak punya kekuatan. Awalnya dia niku boten gak ada kekuatan sama sekali. Ya anak ya baru lahir kayak sopo. Mandi segalanya kan tidak bisa, semuanya harus orang tua. Itu lemah sekali. Yang pakai iso, mulai saya pakai lahir, kemudian mulai agak-agak besar, mulai iso iso miring, iso ngadeg tangan anak itu orang semuanya kan gitu, lemah tidak bisa apa-apa. Terus kalau minta apa-apa juga harus minta tolong kepada orang tuanya. Tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Kemudian kalian itu kata Allah dijadikan setelah keadaan lemah menjadi kuat fisik ini. Jadi sudah gede, mulai kuat, mulai anak-anak usia 5, 6 sampai kuat 7, mulai berapa aja kuat, apalagi sudah dewasa kuat sekali, usia 20 tahun, 25, 30 kuat yang ini. Allah menciptakan waktu itu fitrahnya begitu. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kemudian Allah menjadikan kalian ini setelah kuat ya, usia 50 akhirnya
ba'di quwwatin dha'fa. Ya, setelah kuat dijadikan lagi menjadi lemah. Kalau sudah mulai 65, belum lah, ya 62, 4 mulai anak rosor, pegel-pegel lagi. Angin turu rasanya awak, ya rasanya 60 lah, 55 sudah mulai. Turu itu istirahat tapi tangi kok yang tembok kabel, barang jadi boleh. Jadi itu kondisi manusia kayak begitu ya. Mulai fisiknya sudah mulai berkurang. Kulitnya saya usia 40 halus, apalagi komedor halus atau apa namanya menarik, glowing kan? Glowing biasanya, glow. Itu kalau sudah usia mulai 55, 60 kan sudah mulai berkerut, mulai kayak halus, mulai berkerut. Irut. Jeruk sing garing. Putih, wajah gula, lah iya, masak bisa. Gak iso di apa namanya menghindar dari keasian, sudah beternya. Sing mulai rambutnya putih, nah bukan putih, untungnya ya kalau bebas ini, untungnya mulai kropos, ya Allah, so dan itu kan waktu dipikir itu kan semua rumahnya urut terus begini akan berhasil. Ya betulnya begitu prosesnya dari lemah kuat kemudian lemah. Jadi ayatnya berarti kuatin dha'fa wa syaibah. Ya orang yang kuat tadi kuat fisiknya menjadi lemah lagi wa syaibah. So syaibah itu Jawa karena ini syaibah itu ya. Ini bahasa Quran itu syaibah harus kuat entah kalau kok ya mengaku mulai sepoyongan melaku kesandung tadi harus begadang itu penting bagi semua orang kan ya seluruh manusia Allah menciptakan sesuai rencana Allah kepada Allah semuanya wa huwal alimul qadir. Allah Ta'ala mengenai segala kuasa dan sampun pun terang ke Allah atas ngatur mereka terus disebut juga ini apa itu apa yang biasa atau ada ibarat pelajar dia jadi pelajar kita alhamdulillah yang sekolah ini orang yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT, orang yang beriman percaya kepada Allah SWT dan tujuan pokok utamanya kepada Allah SWT. Di perang melawan itu lemah, kuat, lemah lagi. Hanya kita berpikir terus apa kalau tidak mengikuti kehendaknya perintahnya yang membuat kita ini menjadikan kita hidup di dunia. Jadi alhamdulillah kita semuanya yang mendapatkan hidayah kita bisa menjadikan iktibar pelajaran itu semuanya sehingga kita menjadi orang insya Allah menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang kita hormati, jadi kalau semuanya sebenarnya ada ayat di surat Al-Ghafir berkaitan dengan anak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya kata Allah, hartamu, anak-anakmu itu jadi fitnah. Fitnah itu dalam arti keterangan sampai kalau mungkin itu kasih dong. Ai laisatil awwal wal aulad illa tibar. Bahwa fitnah itu dunia bodoh, dunia anak itu ikhtibar, ujian kita semua. Bodoh itu ujian yang kepada kita dari Allah. Waqtilaan minallahi, ujian dari Allah SWT li khalqihi, untuk makhluknya. Kuat gak misalnya orang kayak bodoh, baik dikasih dunia atau gak dikasih dunia? Kuat. Gimana ya? Bodoh wae mulai di
itu tambah teman atau tambah justru menjauh. Ini ujian. Kadang nggak ada orang tuh jaga dulu masuk dunia pengeran jalur turun di mana untuk usaha laris lancar. Harus lancar laris dunia lalu ya. Biasanya aktif jemaah, dapat jemaah sholat Roma. Sholat Roma sesuai juga sholat. Karena sudah merasa wah aku cukup melakukan sholat kalau itu juga lapor kagak sholat. Nah, ada begitu itu. Nah ini namanya ujian kalau ayat Quran ini. Tapi ada orang itu dia ketika diberi melarat wajib pengeran. Artinya selalu minta kepada Allah dalam dulu. Tapi ketika diberi dunia orang akeh, wis lali kabeh mulai gak tahu kan. Sing dilakoni iku sing biasane gak dilakoni apa wae ning di ketok nikmate diparani atau diapakno. Iku gak kuat, tapi nek kuat asale gak duwe paling duwe malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ibadah di Allah. Ini yang paling hebat orang diberi ada kuat banyak ngabektine Gusti Allah malah tenang. Dunia wa auladikum anak juga menjadi ujian. Anak ujian. Kita harus sabar mengantarkan anak, mengajarkan anak. Kita punya kewajiban untuk tadi sudah mendidik, mengantarkan anak yang baik, insya Allah kita berupaya menjadikan anak itu ngabekti dan yang sepuh, taat, sopan santun, adab. Semuanya adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Kalau dibiarkan di anak sing gunung apa dituruti ya apa karena dituruti itu diwujud di apa ini pokoknya apa karena dituruti manja apa didelos itu kadang-kadang akan menjadi yang tidak baik yang untuk di-rate kadang-kadang yang dituruti kadang-kadang tidak dan sebagainya apalagi kadang-kadang melanggar atau menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ngaji menjauhi aturan pun cilik putuhi yaitu dianjurkan untuk ngaji, baca Al-Qur'an, tata sholat dan sebagainya. Kalau dibiarkan terus musafah artinya orang belajar dengan angel menurut selain ibadah itu bermakna jadi orang tua punya kewajiban untuk mengantarkan anak menjadi baik. Kalau tidak ya tadi jadi ujian, jadi cobaan. Anak ada yang mengangkat derajatnya orang tua, anak yang berhasil, orang yang sukses, anak yang taat, orang yang soleh, itu orang tuanya terangkat ya derajatnya. Orang tuanya mendapatkan nama yang harum dan juga di sisi Allah orang itu mendapatkan pahala yang besar. Tapi sebaliknya, anak sampai melakukan perkara-perkara sing aib yang secara hukum, secara sosial itu melanggar aturan, orang tua kena, orang tua juga kecangkik dan itu naudzubillah tugas kita semua ini. Dengan ini sekolah juga menasihati saya sendiri dan kepada kita semua wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dengan di niku innama amwalukum wa auladukum. Kalau tidak bisa menolak berbagi dari fitnah coba berat, anak juga jadi coba berat. Tapi kalau bisa menolak baik, bondo anak bisa menjadi derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu andahu ajrun adzim. Sabune Gusti Allah di sisi Allah ada pahala yang agung. Artinya dunia sing bumi dunia ini kecil sekali dibanding dengan fadlnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala, pahala Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Jadi kalau sampai kagetan tentunya perkara itu. Ada itu mungkin duit wakil pun semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.